Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita seperti biasanya. Beliau bertanya, "Kang Mas, sampai kapankah kita akan sampai kepada Allah? Sampai kapankah akhir daripada perjalanan kita? Sampai kapankah kita ini berhenti mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang mana yang dikatakan sampai tersebut? Karena saya ini sampai sekarang bingung, Kang Mas, karena banyaknya yang mengatakan seperti ini, A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Nah, baik saudaraku, kita jawab. Pertama-tama, kapankah dikatakan kita mulai berjalan? Jadi kita mulai berjalan itu ketika ada hasrat atau keinginan untuk mencari tentang ketuhanan tersebut, tentang yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kapan sampainya? Ketika sudah menemukan yang bernama Allah Ta'ala itu. Disitulah yang dikatakan sampai kepada Allah Ta'ala. Jika sudah menemukan mana yang bernama Allah, mana zat wajibal wujud itu. Nah, jikalau sudah sampai dan mampu menyaksikan itu secara syariat, kenyataannya ya, hakikatnya ya Allah Ta'ala yang menyaksikan dirinya sendiri dengan tajalli dirinya sendiri. Jadi kalau sudah mampu menyaksikan secara syariat zat wajibal wujud yang laisa kamitslihi syai' itu, tidak ada lagi pencarian, saudaraku. Pencarian apa lagi yang harus dicari? Kalau sudah menemukan, menyadari yang laisa kamitslihi syai', yang maha meliputi ruang dan waktu itu, yang tidak terbatas, tembus menembus tanpa tiada batas itu, tidak ada lagi pencarian. Jangan lagi mencari Allah Ta'ala dalam keadaan seperti itu. Nah, disinilah banyaknya kebingungan dikarenakan sudah ditunjuki jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehendaknya, dengan kuasanya diperjalankanlah dia untuk menyaksikan zat wajibal wujud secara syariat kenyataannya. Namun ketika sudah menyaksikannya, oh cuma inikah? Masa ini? Nah, timbul pertanyaan seperti itu yang tidak dia sengaja. Itu suara apa? Keraguan-raguan itulah suara, itulah yang dikatakan was-was. Keraguan-raguan itulah was-was, itulah dari setan. Dari setan, dari iblis diri, setan diri. Nah, jadi kalau sudah menemukan zat yang laisa kamitslihi syai' itu tidak ada perjalanan. Cuma bagaimana mempertahankan kesadaran tersebut. Sadar Allah, sadar Allah, sadar Allah. Jangan lagi mencari Allah. Sesuatu, ini contoh ya, contoh saja. Kalau kita berbicara sesuatu yang dicari-cari dan sudah jelas warnanya, jangan dicari lagi. Tinggal bagaimana kalau masih ada keraguan, tinggal menghilangkan keraguan itu dengan cara, metodologinya seperti apa? Dengan cara mengulang-ulang, memusyahadahkan terus pandangan itu, dengan cara mujahadah, dengan cara riyadhah sampai betul-betul datang pembuktian itu, baik itu pada diri dan alam semesta. Nah, ini tinggal menghilangkan was-was keraguan itu sendiri. Kalau sudah menemukan, menyaksikan laisa kamitslihi syai', jangan lagi mencari, saudara. Tidak ada yang dicari. Kata-kata pencarian, kata-kata perjalanan itu bagi para yang belum dibukakan secara syariatnya oleh Allah Ta'ala dengan zat yang laisa kamitslihi syai'. Lalu kapan kita mulai berjalan, Mas? Kapan perjalanan itu? Kapan suluk itu dimulai? Kapan kita bersuluk? Suluk itu dimulai sejak saat pertama kali
kita mencari. Kenapa kita mencari? Karena belum mengetahui, belum menyaksikan yang dicari. Kalau sudah menyaksikan dicari, diam-diamlah, mekok-mekoklah, mesrakan terus sampai nikmat. Baru di dalam kenikmatan itu ada yang betul-betul bisa dipegang, ada yang betul-betul bisa dipegang untuk keyakinan isbat yakin itu sampai keyakinan sempurna, dan itu bertingkat-tingkat. Nah, tinggal mau menepis keraguan, tinggal mau menepis was-was. Jadi perjalanan apa lagi? Tidak ada lagi perjalanan, karena puncak perjalanan itu, puncaknya itu tidak ada lagi pendakian di atas Maharuang. Tidak ada lagi pendakian di atas itu. Berarti cukup sampai di situ, Mas. Tauhidul zat sampai di situ saja. Kalau untuk kunhi zat hukumnya mati. Orang mati tidak bisa lagi berkata inikah, itukah, ini Tuhan, ini Allah, ini. Tidak, diam. Diam sediam-diamnya. Itulah makanya puncaknya di situ, diam. Kalau sudah sampai betul-betul menyaksikan zat wajibal wujud itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau berpesan, masuklah ke dalam lautan ahadiyah itu, diamlah, nafikan semua nama-nama, sifat-sifat, huruf-huruf, suara-suara yang ada, diamlah di lautan zat itu. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kalau misalnya kita khalwat bersunyi-sunyi, ya, khalwat bersunyi-sunyi khusus di dalam suatu ruangan tertentu, menemukan ada yang berbentuk, ada yang bercahaya, ada yang mirip kita dan sebagainya, mirip guru kita dan sebagainya, itu semua belum lagi fana. Tinggal bagaimana kalau sudah menemukan zat wajibal wujud itu, tinggal bagaimana musyahadah sampai fana. Tidak ada lagi, kalau fana itu tidak ada lagi cahaya-cahaya yang datang-datang, suara-suara, zikir, semua lenyap itu. La ilaha illallah, Allah, Allahu, Allah, semua lenyap. Tidak ada huruf, tidak ada suara, tenggelam. Tenggelam rasa itu, tenggelam di dalam lautan ahadi Allah. Berarti kita sudah tidak ada, Mas. Secara syariatnya jasad ruhani ini ada. Lebur yang dimaksud bukan jasad ruhani lebur, tapi rasa itu yang lebur, pikiran perasaan kita lebur selebur-leburnya, tenggelam, yang ada hanya Allah Ta'ala, yang ada hanya lautan zat yang maha suci itu, tidak kelihatan. Begitulah api dengan besi, besinya masih ada di dalam. Tidak ada yang mengatakan besinya itu tidak ada, tidak ada di situ, tapi adanya itu karena sudah terbakar dengan api, maka yang ada itu adalah api tersebut. Nah, begitulah juga kalau memang seseorang itu sudah fana fillah, lebur, karam kepada Allah Ta'ala atau zat yang laisa itu, tidak ada lagi yang suara-suara ini dan tidak. Kalau fana fillah itu tidak ada. Nah, disitulah pencapaian. Bagaimana kalau sudah sampai menyaksikan Allah Ta'ala, tinggal musyahadah itu sampai fana lagi, lebur. Kalau sudah fana, fanalah dalam kefanaan itu, atau dalam istilah lain tanazzullah, sambil bagaimana tanazzul di Nur Muhammad, setiap hari dalam keadaan apapun, bekerja dan sebagainya, pasanglah rukun kolbi tadi. Jadi kekal Nur Muhammad itu beserta dengan Allah Ta'ala. Nur Muhammad itu di dalam Allah Ta'ala. Sudah selesai. Tinggal bagaimana apa selanjutnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umat kau, umatmu, kalau dia benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Muhammad Rasulullah. Ikuti, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa itu dan akan memberikan segala sesuatu, kenikmatan-kenikmatan dan berkah kesejahteraan yang selamat dunia akhirat.
Nah, itu yang dilakukan. Kalau di jalur Thariqatul Muhammadiyah, kalau jalan lainnya silahkan jalan lainnya. Kita akan membahas ini jalur di sini saja, tanpa kita kacau balaukan yang jalur-jalur lain. Silakan, karena tidak bisa sama-sama. Tidak bisa sama-sama. Kenapa? Karena dataran saja itu setiap tingginya di berbagai tempat, di berbagai kota itu berbeda-beda tingginya, tidak sama rata. Orang tingginya beda-beda. Begitu juga pemahaman sama aja. Sampaikan, kalau tidak sampaikan jangan salahkan. Belum tentu. Karena setiap orang tuh punya pegangan masing-masing, itu aja lagi. Daripada kita ini. Bukan berarti misalnya kita ini dapat pemahaman baru misalnya, terus kita tidak mau ikut. Bukan berarti pemahaman baru itu salah. Karena cocoknya, karena sejodohnya, serasanya, sewujudnya kita dengan paham itu tadi yang kita pegang, maka paham yang lain tidak mau. Bukan berarti fanatik, tapi cocoknya saya ini. Karena kalau semua kepahaman mau diambil semua dan diamalkan semua, berat. Pegang salah satu atau diantaranya, baru istiqomahkan, selesai. Tinggal bagaimana syariatnya dikencangkan, syariatullah itu berjalan seperti biasa sampai ajal. Nah, jadi itu tadi, jangan lagi ada pencarian. Perjalanan mau perjalanan kemana? Perjalanannya di sini ketika sudah menemukan zat wajibal wujud, musyahadahkan terus, sadari terus sampai fana. Kalau sudah fana, tanazzul. Itu bukan perjalanan lagi mencari Allah Ta'ala. Kenapa lagi? Kalau sudah dipertemukan Allah Ta'ala Maha Suci, meliputi segala sesuatu, jangan lagi mencari. Mencari apa? Mencari apanya? Mencari Allahnya. Dirinya itulah yang Maha Suci meliputi itu. Jadi jangan lagi mencari. Karena pencarian itu sudah dimulai dari umur, misalnya umur 14, ada yang umur 20 tahun mencari. Itu suluk sampai menemukannya di umur 70, 60. Nah, itu suluk. Kalau sudah menemukannya di umur 60, berarti 60 itulah wasilnya. Dimulai dari 23 tahun, umur 23 tahun dia mulai berjalan. Nah, itu perjalanan itu juga suluk namanya. Jadi suluk itu bukan hanya di dalam kelambu. 13 hari, 10 hari, 40 hari, bukan. Suluk itu dimulai dari pencarian itu tadi. Sampai umur 63 menemukan zat wajibal wujud itu, maka disitulah sampainya. Tinggal bagaimana wasilnya ini dijaga lagi, karena wasil ini adalah awal daripada perjalanan arif billah untuk menjadi arif billah tadi. Nah, seperti itu. Jadi jangan terus menerus di pencarian. Kalau sudah dipertemukan zat itu yang laisa kamitslihi syai'un, itu tidak ada lagi pencarian di situ. Tinggal bagaimana sadar. Nah, sadar. Nah, jadi seperti itu. Ini juga kepada diri saya pribadi, diri kita pribadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sama-sama semoga diistiqomahkan Allah Ta'ala dalam kesadaran terus-menerus. Amin. Ya Rabbal Izzati, inni maghlubun fantasir. Bibarakati Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.